Au jaa ahadun minkum minal ghaid, boleh kum biang di kotoran, ya, di najis, buang air kecil kayak atau air besar. Artinya apa? Kita dalam keadaan hadas. Au lamastumun nisa, argi pura ko sigesa oli antar sidde orwani nama kunrai nasi rusak ngapo ki jenne. Falam tajidu ma'an. Dari aku gaga we muruntu, maka dia fungala taala fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka naseriki wediki matayammang sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih. Jadi ketika kita sakit, dan wediki akan nawai naloki mas sempajang, naweriki fungala taala kemudahan. Kemudahan itu apa? Tayammum. Tayammum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah sinin na papuji ya pengulama ngiri siarjana fung Allah taala fung iya tin nafaja ampiriki siagai ega na papinyameng baik papinyameng itu berupa adisi-disingeng kue tofa berupa afangindringeng lebih-lebih fa papinyameng berupa iman yang kewe na tanang ki pungala taala rilelenna pada hati tamaneng. Oleh karena pemberian Allah yang paling berharga pada diri kita semua adalah dega geleng sangadina nikmat iman, nikmat tepe yang kena tanah pungala taala rilelenna kita. Karena keimanan inilah yang akan mengantarkan kita untuk senantiasa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan iman inilah juga yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan nilai-nilai keimanan yang Allah berikan kepada kita semua kita pelihara dengan baik, sehingga kita senantiasa tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih yang hadir malam ini saya ingin menyampaikan materi ceramah atau tausiah dengan sedikit melakukan pendekatan terhadap hukum Islam. Bagaimana ulama kita melakukan penetapan hukum Islam. Kilalena kewajiban ibadata pasti pada satu kondisi, pada satu saat kita akan menemukan satu kesulitan. Angka kesulitan iruntuk kilalena si dewe pakasiwiang si di ibadah. Bahkan kesulitan itu bukan hanya pada ibadah, tetapi menurut ulama kita, ulama fikih kita, tingkat kesulitan itu juga ada pada persoalan muamalah, hubungan kita dengan sesama. Nah, oleh karena itu dalam hukum Islam angkariaseng kaidah-kaidah fikih, ya, angkariasa kaidah-kaidah fikih sebagai dasar untuk menetapkan satu hukum. Di dalam kaidah fikih itu oleh ulama kita angkayaseng kaidah fikih al-khamsatul kubra. Ada 5 kaidah fikih yang dianggap sebagai pokok dari semua kaidah-kaidah fikih. Nah, seingat saya 5 kaidah fikih itu sudah pernah saya sampaikan. Kaidah pertama dan kedua, dan di sini diikuti oleh ada beberapa jamaah yang mengikuti di Masjid Tae. Karena itu malam ini saya ingin menyampaikan kaidah yang ketiga,
yaitu al-masyakkah tajlibut taisir. Kaya sedi kaida yaseng al-masyakkah tajlibut taisir. Yasengnya al-masyakkah tajlibut taisir adalah kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Itu prinsip hukum. Sedia ibadah, sedia pakasiwiang yang ke kesulitan rilalan ni ifegau pasti angka kemudahan mereka puangi. Pasti kekeringanan, ini riasa rukhsah. Dasarnya dari mana? Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi ayat yang saya bacakan, maka dia fungal ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yero fungal ta'ala de na pawareki wi atanna sit dia jama-jama sit dia gau yede nulim pawi atanna. Itu. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini tidak akan memberatkan kita. Dia semua na pawareki. Bahkan justru maka dia fungal ta'ala kayak lenge yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan nakate pungala taala rongka ape wer riset dia pak kasibiang riset di ibadah, tetapi Allah justru menghendaki kemudahan. Maka Nabi mengatakan inna dina yusron, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama malomo. Dia merjing sebab magi angka manang apelomo na wireki puangi. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih ada 7 masyakkah, ada 7 kesulitan di dalam beribadah dan bermuamalah. Dari 7 kesulitan ini ternyata kemana lalan nawireki pungala ta'ala sebagai fapilomo, sebagai keringanan. Yang pertama, al-masyakkah pada saat kita melakukan safar, perjalanan. Itulah sebabnya jumhur ulama mengatakan maka de yero ajok kangenge perjalanannya adalah satu tingkat kesulitan dalam beribadah. Angka kesulitan ngiruntu nareko melo kijoka nasi tujuan melo ipego si difak kasiwiang. Katakanlah misalnya loki menuju pandang, apalagi ikutannya auto pribadi olah, auto angkutan umum. Nah tuju waktu sempaja loro, sempaja juma ya rega, sempaja ngasera atau sempaja leng. Melo isuro safiri palipangi bawewe toki keluran lenge, apalagi pun keluran mak preferi. Itu tingkat kesulitan di situ. Nah, ini yang disebut dengan masyakkah. Nah, ketika terjadi tingkat kesulitan seperti ini, maka di sini kita bisa mendapatkan rukhsah, keringanan. Keringanan apa yang kita bisa peroleh? Yang pertama adalah bagi orang yang musafir dalam perjalanan bisa mendapatkan kemudahan untuk menjama dan mengqasar salatnya. Wedding ijama sempajange baka wedding ijama tui kasratui. Nah, itu kemudahan. Boleh makadaki. Nadina jika merajim aku kuengi rata-rata kan auto natai. Agan nama susah. Kyoto ku ang kasujadang, Kyoto ku ang kalifa. Otoku mato narate itu sampanya loka pelipang kan ya mato kunna ya to stiri atau ke safiri kusur pelipang dia tidak ada persoalan. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, apakah di situ ada kesulitan? Mungkin menurut pandangan kita secara pribadi tidak ada kesulitan oleh karena auto tak mato ini tentukan iloki lepang yang ada dia. Tetapi dalam penetapan hukum secara umum di situ dianggap ada masyakkah, ada kesulitan. Dan memang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah memberi kita peluang untuk itu. Apa itu? Maka dia fungala ta'ala wa idza darabtum fil ardi narekuangka ko malaleng rilebokna tanai
Iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahum an taksuru minas shalah. Dega gado sama punai nareko mukasrawi sempajamu. Itu petunjuk dari Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Boleh kita lakukan jama, ifasi jama sempajang katakanlah misalnya loro si bawa asara. Pas dalam perjalanan ke luju pandang, atame loro, kita bisa jama dan bahkan kita bisa kasar. Lorowe si bawa asara ifasi di wiki lorowe takdim asana. Bisa 2 rakaat duhur, bisa 2 rakaat asar. Kecuali ya kolepak misalnya dari sedi masigi mas sempajang loro, macueki ki jamaah ewehe yang mukim atau kamu mukim. Si bawa ki jamaah lengi ya matete mun kampung, tentu sempajang tewe hotan rakang loro. Kita mengikuti 4 rakaat dulu. Hotan rakaat ceri baru kita berdiri qamat mengambil 2 rakaat. Ini riasang ifasi jama dan nikah sertoi. Jadi tete ya pa sempajang loro ta karena ma bere jama ki si bawa lisa kampunge asarata 2 rakaat mani ifasi jama wi si bawa loro ewe. Ya. Kadang-kadang muncul begini, biasa ruya kumin reka pandang, letuka ki bolana keluargaku ki sudiang, biasa runa kurangin do anakku, maka de magi roaji ya kongkik kumihimin reju pandangi, tulima pasijama nak kasar tu sempajanna, na bola tak mau masa yonroi. Bola tamu letuki magi ne pesi jama si rumah ngeribi misalnya si bawa isai kasrat office na bola tamu yon roy magi dari fasuku tamu mengeribi masa payah mengeribi kita lun rakang tamu situ masa payah isa sifatan rakang atau letun aja. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Abdullah bin Umar huraka mas sempajang kimina si bawa pengulutta Utsman. Yur pengulutta Utsman mas sempajang lori hotan rakang. Dan kita ikuti 4 rakaat. Tapi makanya pengulutta Ibnu Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya pengulutta Ibnu Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Utsman bin Affan melakukan 4 rakaat? Seandainya 2 rakaat anak fugau. Itu perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Magina kada pengulutta Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magina dina 2 rakaat. Karena perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi ta, kalau dia berada di Mina, pasti sempajang lorona hanya 2 rakaat. Lalu kemudian berdiri sahabat qamat, lalu kemudian salat asar 2 rakaat. Jadi fasi jamaah kasar sempajang. Perilaku Nabi seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian tiba gilirannya Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia di Mina juga duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Umar bin Khattab juga demikian. 2 rakaat. Tapi Utsman bin Affan beda. Maka Abdullah bin Mas'ud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, magi dari 2 rakaat. Artinya apa? Bisa dilakukan 4 rakaat sempurna sempajanna wadito hanya 2 rakaat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maka dia nabi ta agar nabi ta. Ini hadis sahih. Ya, dalam kitab Bukhari maka dia nabi ta sedekatun yatasaddaqu. Salat qasar itu adalah satu sedekah. Yatasaddaqullahu biha alaikum. Nah sedekahku fungal ta'ala dikirna sabab jamaah qasar itu. Fa'aqbaluhu, maka Nabi tak, maka ambillah sedekah itu. Alir sedekah. Jadi harus saja salat kasar adalah sedekah Allah kepada orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan musafir. Kata Rasulullah, fa'aqbaluhu, alir sedekah. Ya, logikanya begini. Kira-kira kau Allah Ta'ala sedekah iki, apa kita tidak mau mengambil? Allah Ta'ala sedekah iki.
Masa kita tidak mau ambil? Sedangkan tahu biasa tanam fungala tala sidak kaiki mau orang nyawa ku diniala. Apalagi fungala tala makana nabi ta makana itu jamak kasar sadaqatun yatasaddaqullah. Nah sidak kaiku fungala tala itu harus diambil itu. Ya. Makanya saya sering katakan sama ibu, pada bawa nih ke makare magi na jamak kasar seperanya pada bawa nih makare malifah sedekah. Saya mengambil sedekah. Karena itulah rukhsah, itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berjalan. Mengambil rukhsah itu. Namun dia itu nih yang mana to musafir di mana malah rukhsah jamak kasar. Yang dimaksud dengan musafir di sini adalah orang yang berjalan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itu syaratnya pertama. Yerona jokange decing. Misalnya lolo dangkang, sapadale, dinas karena ada tugas khusus. Tapi kalau ijo ke mapak bite manu boto, katakanlah misalnya engkau dengan lo mapak bite kiju panda, nah kalau kau nanti manu nero, nanti manu nero ju panda mak boto, apakah itu bisa mengambil rukhsah dalam perjalanan? Tidak boleh, karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Tidak boleh. Perjalanan yang dibolehkan mengambil rukhsah itu adalah pasijama kasir sempajangnya perjalanan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Kong kekalolo anak muda mengoto menreju pandang lomi lo siruntu candrina, apakah dia bisa jama dan kasar salatnya? Niatna melo me siruntu ya roh candrina kan belum sah itu. Apakah perjalanannya itu perjalanan biasa, perjalanan ibadah atau maksiat? Perjalanan ibadah atau perjalanan maksiat? Jelas perjalanan maksiat, karena belum halal. Karena itu tidak bisa dia mengambil sedekah itu, tidak bisa dia mengambil rukhsah itu untuk menjama dan mengkasar salatnya. Harus dilakukan sempurna. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang kita peroleh, masyakkah pertama yang diperoleh oleh orang yang melakukan perjalanan. Apalagi bagi orang yang berjalan, musafir itu bisa tidak puasa. Puasa wajib di bulan Ramadan. Kapan ia melakukan perjalanan dengan persyaratan musafirnya itu sesuai dengan syarat kilometernya? Kalau jumhur ulama belaan yang lelengi 86 kilometer. Itu terutama Imam Syafi'i menetapkan bahwa perjalanan kita itu tidak kurang dari 86 kilometer. Ada yang mengatakan minimal 80 kilometer. Katakanlah sengkan dengan siwa itu 86. Jadi makanya teman-teman dari Kementerian Agama itu kepolisian najokka sengkan rapa banyak yang jama kasar. Nah pasti jama sampai jalurona si bawa serana. Karena memang kena sifat kasrang. Nah, begitu juga puasa. Apabila memenuhi syarat kasrah, musafir, masafakatul kasri, maka dia boleh tidak puasa. Dia menganggap nama puasa. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban puasana. Dia gugur kewajiban puasa, hanya digantikan pada hari yang lain. Kalau ada namanya. Kiruna sempojange, kiruna sempojange figau, aku pasti jamai sempojange. Itu dilakukan pada waktunya juga. Jadi tidak ada istilah qada di situ, tetapi hanya dilakukan apakah di waktu duhur, takdim asarna, atau dilaksanakan di waktu asar takhir namanya. Tidak sama puasa. Kalau puasa itu dipindahkan. Di bulan Ramalange wajib figau, tapi karena kita musafir, nah karena kisara wadi deni figau kewajiban puasa tetapi tatai iselematu resolengnya. Nah ini yang susah. Asal magai rata-rata roidi yero puasa le marjing figau. Yero puasa le. Kecuali orang-orang yang sudah membiasakan dirinya puasa Senin Kamis, ya mungkin kalau ada padanya malam mana figau. Nah itulah sebabnya sehingga beda antara masyakkah pada saat kita berjalan untuk sholat dengan puasa. Yero puasa lebih banyak kita makanya
eko perjalanan ju panda mi mako kengihe tat patajam miola mapo sama toki. Rata-rata saya begitu. Kalau Ramadan yang ke kegiatan ke Makassar mapo sama toki. Karena apa? Perjalanannya sebentar sekali, ini nafada biasa tamit tayola majala lengi. Sehingga dengan demikian boleh kita tetap berpuasa walaupun kita dalam keadaan musafir. Nah ye kia dega ga dosa na punangi tawang kewe musafir na komelo dina puasa. Boleh-boleh saja. Karena di situ ada kemudahan yang Allah berikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah masakka pertama yang disebut dengan as-safar. Masakka yang kedua adalah al-marad, sakit. Ya kumalasaki. Ya kumalasaki pasti di situ ada kesulitan untuk beribadah. Angka kesulitan beribadah. Di antaranya apa? Ya ko malasaki kadang-kadang merejiki nak kena wai. Apalagi kung kalota ada luka. Loki majenne ya kita orang ni maculu-culu yero loe. Maka itu kesulitan. Denuli sukui pego yero ajenne. Maka Allah memberikan kita kemudahan. Kemudahan itu berupa rusa. Rusa itu seperti apa? Yang pertama, nawereki pungala ta'ala jalan dena tu majenne tetapi mata yang meki. Ya. Ini tu majenne mata yang meki. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu. Maka dia firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiz aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini ayat. Maka dia firman Allah Ta'ala, na rekomelo ko mas sempajang nang umalasa yarega dalam perjalanan ko aw jaa ahadun minkum minal ghaiz boleh ko biang di kotoran sedi najis, buang air kecil atau air besar. Artinya apa? Kita dalam keadaan hadas. Aulamastumun nisa. Argi kurako sigesa oli antar sidde orwani nama kunrai nasi rusak ngapo kijenne. Falam tajidu ma'an. Dari aku gaga we muruntu, maka dia fungala ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka naseriki wadiki matayammang sa'idan thayyiba dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih. Jadi ketika kita sakit dan wadiki nakan nawai naloki mas sempajang naweriki pungala ta'ala kemudahan. Kemudahan itu apa? Tayammum. Tayammum ki. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudahan yang diberikan kepada orang yang sakit adalah ketika ia berpuasa. Nakan natoi kesulitan toma puasa ewe, mereka malasai. Pasti ia puasa butuh perjuangan. Nah kumalasaki pasti merejeki puasa. Nah ternyata orang yang sakit ketika berpuasa, wadi na batalkan puasana, wadi dina puasa. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban puasanya, sama tadi orang yang musafir. Dia gugur kewajiban puasana. Ifalette miwatu riwattu madisinana. Nah, itulah disebut dengan qada. Siang ngeso puasa ramalan na di nafigawi itu dilaksanakan di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nafigawi. Nah, ini mi ya nama biasa kena makun raye. Apakah ia sakit? Apakah ia keluar darah haidnya? Biasa kurang malangi nafole darah haidnya. Itu kesulitan bagi perempuan. Maka Allah memberikan kemudahan. Nanti di luar bulan suci Ramadan baru dilakukan. Ternyata apa yang terjadi? Megasana tu makunrai. Taman ife mengulan ramalangi dia pernah figo kalan. Dia pernah figo kalan. Si topo-topo niro kalero. Mungkin 1 tahun 2 tahun nih. Setiap Ramadan macere fatasi minggu. Dia pernah figawi. Taman si ramalangi. Boleh si minggu jadi sudah 2 minggu. Nah itu kewajiban. Tidak boleh tidak dilakukan. Tetapi ketika Ramadan tiba, itu datang, maka Allah memberikan kita kemudahan. Salat ta, puasa ta kita tidak lakukan, tetapi dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan maka dia pengurut Imam An-Nawawi bukan saja puasa, Pak.
Ya ko engka tahu malasa yero lasanna de mimetona hanu lewi kero-kero kon ronna marjiladan ni pego isam pajangi tungka wetu maka dia fanguluta Imam An-Nawawi waddim mato yero to malasa mapakung yero nafas jama bawa meni sampajanna sejama sampajanna lorona si bawa sarakna mengeribina si bawa isana sama magi marjiladan dikasih masuk pajang marji masuk pajang. Nah inilah yang disebut dengan rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada kondisi di mana kita sulit melakukan ibadah secara sempurna. Yang ketiga, bagi orang yang sakit bisa juga diganti untuk melakukan suatu ibadah, badal namanya. Nah, maka ini berlakulah bagi orang yang sudah melaksanakan rukun hajinya, misalnya dia sudah berada di Mina, pulang di Waqfo, setelah tiba di Madinah ternyata sakit, dia nulis ke Madempo, padahal Madempo wajib haji, maka kondisi sakitnya ini menyebabkannya sulit untuk pergi melempar jamarat, maka di sini ada yang disebut dengan badal melontar jamarat, wedding tawe isuro tiwi batunna untuk madempot di Mina, itu disebut dengan badal. Di situ ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Seandainya dia agama pakuro pa agak kira-kira kejadian, pasti masuk saki. Dipaksakan ngalewe joka, dipaksakan ngalewe pegoi pak kesiwangi. Inilah mudahnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau papilomulomu nabi rabbuna Allah taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ini aturan baru Kementerian Agama, orang yang dianggap sakit permanen, engkau sakit permanen Pak, menurut keterangan dokter, pemeriksaan dokter tidak bisa susah untuk sembuh. Dalam aturan Kementerian Agama, orang yang seperti ini kalau pernah mendaftar haji bisa diganti porsinya, bisa diganti. Ada keluarganya yang bisa mengganti, bapaknya kah, ibunya kah, suaminya kah, atau istrinya atau anaknya, saudara kandungnya itu bisa mengganti. Soalnya tidak mungkin bisa diberangkatkan lagi. Itu badal namanya. Bahkan pada persoalan umrah itu tanya bawa tomatewe diumrahkan. Ini jumhur ulama, tanya bawa tomatewe diumrahkan. Tetapi orang yang sakit parah pun, yang sudah tidak ada kemungkinannya bisa yang pergi melaksanakan umrah, diumrahkan. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dituntut melakukan satu kewajiban ibadah, tetapi kita terkendala dengan satu masyakkah, satu kesulitan, tetapi Allah memberikan kita kemudahan. Nah, itu dalam keadaan kondisi al-marad. Yang ketiga, ada juga kondisi yang disebut ad-darar. Ad-darar itu adalah kondisi di mana kita terpaksa ifegau atau keadaan dipaksa ipegawi. Salah satu contohnya adalah suatu saat ada sahabat Nabi yang dipaksa pada saat itu oleh penguasa untuk meyakini bahwa ada yang disebut Hubal sebagai Tuhan, Sahabat Nabi ini dipaksa, ya kadewi, ya kode mufawi, maka dia Hubal adalah Tuhan selain Allah, maka saya akan siksa ibumu, saya akan bunuh ibumu. Artinya kondisinya ya sahabat Nabi pada saat itu dia dalam keadaan dipaksa. Maka pada saat itu ya sahabat Nabi dia betul-betul mengatakan, maka dia Hubal adalah Allah. Artinya apa? Ketika ia meyakini ada sesuatu ciptaan Allah sebagai Tuhan selain Allah, maka tentu dia telah kafir. Kafir kan? Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, dia sampaikan, ya Rasul, saya telah kafir. Maka Nabi temagai, saya telah mengatakan Hubal itu adalah Tuhan. Maka Nabi SAW temummu maka Hubal adalah Tuhan, tetapi hatimu tetap beriman.
hatimu tetap beriman. Makanya Nabi tidak berlaku bagi kamu karena apa? Engkau dalam keadaan masyakkah, ada kesulitan, ada paksaan, terpaksa mufawwi. Artinya tidak berlaku pada saat itu apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi bahwa Hubal itu adalah Tuhan. Dia nasabari nancaji kafir. Karena apa? Dia hanya dalam tekanan penguasa pada waktu itu. Sama halnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tahu Yobis, katakanlah misalnya Kalolo anak muda, Yobi kisi bawana ifase minum. Maka deko de minum usissa ko. Ko de minum usissa ko. Maka pada saat itu terjadi masakkah, ada kesulitan. Dia minum, melakukan satu pelanggaran hukum. Kau haram. Dia tidak minum, jiwanya terancam. Maka dalam hukum Islam, ketika jiwa kita terancam, maka di situ Allah memberikan kemudahan. Dia nama gaga ninu. Kalau jiwanya terancam. Tapi harus dipastikan bahwa jiwanya terancam. Aja kamana permainan nami, rekayasa nami. Apa melok mituhan minum. Lalu kemudian pada saat minumnya itu ya sekedarnya saja. Aja nak dah tengah takalana. Paterubawan nih, tidak begitu. Itu dalam kondisi jiwanya terancam. Nah, itu dibenarkan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kondisi masyakkah itu yang disebut dengan al-jahlu. Al-jahlu itu adalah ketika kita tidak tahu sesuatu lalu kita lakukan, ternyata yang kita lakukan itu adalah pelanggaran hukum. Gau nacap mengalata lagu haram, tapi dia mirisa ni fugau. Itu yang disebut dengan al-jahlu. Nah, contohnya saya pernah alami ini ketika saya jadi kepala KUA di Kecamatan Kerang. Ini bahayanya ibu-ibu angka pernikahan terjadi koro. Ternyata pernikahan atas dasar sesusuan. Si susung. Di dalam hukum Islam, yeroto si susungnya dia na wedding sialah. Ar-radha namanya. Haram hukumnya orang yang sesusuan itu menikah. Ternyata apa yang terjadi hadirin dimuliakan Allah, yeron nange tawe masa pisengi Pak. Ya ko joke mapalong yo nangi sila suranna na titip yo anak naki sila suranna makunrenna betul na bicu. Ternyata ko teriwi ti nafas susui. Nah, yeron nangi non susu anak kato anak burane. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ia dewasa nafas yalawi padahal ini pernah sesusuan. Ini kan haram hukumnya. Baru ketahuan setelah ada anaknya mau menikah. Ya, setelah ada anaknya mau menikah. Nah, kira-kira kuma pakai agak kejadian. Ya, agak kejadian. Pura nih berlangsung pernikahannya sesuai dengan prosedur agama, angkat anak-anak. Maka kondisi inilah yang disebut dengan al-jahlu masyakkah. Terjadi kesulitan, pelanggaran hukum oleh karena dia nisengi, maka ia terlepas dari hukum itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, terutama di Makun Raya aja sembarang apa susu. Hati-hati, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Dia nisengi. Tetapi ketika kita tidak tahu, terlepas kita dari hukum. Sama halnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan ini juga pernah terjadi. Azan nih orang? Sudah azan ya? Sedikit lagi. Kalau begitu ada hal yang terpenting saya ingin sampaikan di masyakkah ini yang terakhir yang keenam adalah ada namanya umumul balwa. Umumul balwa itu adalah masyakkah yang terjadi, kesulitan yang terjadi, yang betul-betul kita tidak bisa hindari, mesti difigaui. Maka di situ Allah memberikan kita kemudahan. Dia nama gagi fugau, aga yero. Katakanlah misalnya
seorang perempuan yang hamil mau melahirkan. Iti lo rumah sakit. De gaga doktoro makundrai wedding pemanai. Semuanya laki-laki. Dokter berani mana nih? Maka pada kondisi itu terjadi kesulitan. Dena mungkin melo itaja dokter makundrai untuk pemanai. Maka yang terjadi, bolehlah dokter laki-laki itu yang bertindak sebagai dokter ahli anak untuk pesuiron anaknya. Dena maka kena ketani babuana bineta. Tetapi aja nalengi nak ketani. Pada kondisi itu dia mereka nak ketani babuana, tapi aja nalengi sekedarnya saja yang dipegang. Nah inilah yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Ketika kita sakit, pertama ke rumah sakit, katakanlah malasaki cemasu tememe, meloki kateter, magi wasan nang kemakundrek kateter ki, nang kemua perawat burane. Nah ketika di situ masih ada perawat laki-laki, mestinya laki-laki yang memasang kateter itu bagi pasien laki-laki. Kondisi masyarakat di sini ketika memang tidak ada laki-laki, barulah bisa perempuan. Jadi di rumah sakit kita kadang-kadang makundre pasangi ibu rane. Nah ketemu la haula wala quwwata illa billah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita memahami kaidah-kaidah di dalam hukum Islam, bahwa ternyata pada kondisi-kondisi tertentu sesuatu yang wajib boleh kita tinggalkan, sesuatu yang seharusnya kita lakukan sempurna kita lakukan tidak sempurna oleh karena di situ ada tingkat kesulitan. Papadan yang kekejam jama kokengi sampai jumae pure sele maci di loro karena apa? Di situ ada masalah, ada kesulitan. Seharusnya sholat ini kita lakukan dengan saf yang rapat, tapi di sini ada masalah yang tidak bisa dihindari, maka lakukanlah dengan jarak. Tidak ada persoalan karena di situ ada kemudahan yang diberikan oleh Allah sebagai rukhsah bagi hambanya yang mau melakukan ibadah, dan di situ sulit kita melakukannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Sedikit kita mencoba mendekati kajian-kajian hukum, tidak hanya sekedar ceramah-ceramah yang biasa lepas, tetapi perlu aktivitas-aktivitas ibadah sehari-hari. Umat kita perlu dilakukan pendekatan-pendekatan hukum yang mana sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam beribadah. Hadirin dimuliakan Allah, kira-kira ini urabi peletu kaki, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita semua, sehingga ketika terjadi kondisi di mana kita sulit melakukan satu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk melakukan kemudahan-kemudahan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.